Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Maharani akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep linguistik umum. Sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, comparative philology, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias, rekan sejaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini, seperti antitesis, assonance, dan sebangsanya. Pada waktu itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat chauvinistik. Mereka merasa bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan sebagai linguistik chauvinis. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa atau universes of language. Nama lain adalah Plato, yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian muridnya Aristoteles secara terperinci membagi ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subjek, predikat, gender, number, case, person, tense, mood. Linguistik. Secara populer, orang sering mengatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Atau lebih tepat lagi, seperti dikatakan Martinet dalam Chair, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Linguistik yaitu ilmu bahasa yang berasal dari bahasa Latin lingua, yaitu bahasa. Dalam bahasa Inggris dan Prancis, language. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Prancis, linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda. Diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Prancis mempunyai dua istilah, yaitu langue dan language, dengan makna yang berbeda. Langue yaitu suatu bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab, yang bersifat abstrak. Language, bahasa secara umum, seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa, sedangkan binatang tidak. Sifatnya paling abstrak. Parole, bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran, wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau pakar linguistik. Selain itu, linguistik juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut juga ilmu linguistik umum atau general linguistik. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia, yang dalam istilah Prancis disebut language. Istilah de Saussure
Ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa linguis saja, tetapi juga language, yaitu bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaannya, namun ada ciri-cirinya yang universal, dan hal itu ialah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itu, linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini, linguistik, biasa juga disebut linguistik umum. Keilmian linguistik. Setiap ilmu, termasuk juga ilmu linguistik, telah mengalami 3 tahap perkembangan sebagai berikut. 1. Tahap spekulasi, yaitu sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sifat spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur tertentu. Yang kedua, tahap observasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti, tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah itu berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami 3 tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklarifikasi lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini bisa disebut kesimpulan induktif. Kemudian, kesimpulan ini diuji lagi pada 2 empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya. Jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik juga sering disebut ilmu nomotetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmian yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya, bukan sebagai apa-apa melainkan hanya sebagai bahasa. Apakah objek kajian linguistik? Objek kajian linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagainya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harafiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua ini, bahasa menjadi objek linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lain-lain. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi, namanya akustik, dan menjadi seorang ahli teknologi telekomunikasi, katakan saja, mengembangkan sebuah alat telepon yang sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa, karena telepon adalah alat ilmu komunikasi suara. Akan tetapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa, itulah objeknya.
Yang menjadi kekhususan ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus? Linguistik umum. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik atau linguistik diakronik? Linguistik sinkronik yaitu mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an. Biasa juga disebut linguistik deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai punahnya bahasa tersebut. Kalau bahasa tersebut sudah punah, seperti bahasa Sanskerta, atau sampai zaman sekarang kalau bahasa itu masih tetap hidup, seperti bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, dibedakannya adanya linguistik mikro dan linguistik makro, atau mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik mikro yaitu mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik makro yaitu menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktur internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropologinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neolinguistik. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dibedakan linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamus dan lain-lain. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan, bahasa dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistematik. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.